Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ibu lagi, yaitu di pembelajaran akuntansi. Sekarang kita memasuki KD 3.3, yaitu menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan jasa di materi pokok, yaitu penggolongan akun, yang mana kalian atau siswa diharapkan mampu menggolongkan akun-akun ke dalam perusahaan jasa. Kalau di KD 3.2 kemarin kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang di KD 3.3. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari penggolongan akun itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian penggolongan akun. Akun pada umumnya dapat digolongkan menurut sifatnya atau karakteristiknya, itu dibagi menjadi 5. Ada harta, ada utang, ada modal, ada pendapatan, ada beban, dan ada satu lagi price. Tapi price itu masuk ke dalam harta. Kalau di KD 3.2 kemarin sudah dijelaskan sama Ibu tentang HUMPBP. Berarti kode akun itu sudah berurutan. Harta itu 1, utang itu 2, modal itu 3, pendapatan itu 4, dan beban itu 5. Itu berurutan. Kemudian tiap-tiap golongan dapat dikelompokkan lagi ke dalam subgolongan. Kemudian subgolongan itu dapat dipecah lagi menjadi beberapa jenis. Apa sih maksudnya? Dalam golongan dipecah menjadi subgolongan. Jadi gini, harta itu nanti ada dipecah lagi atau disubgolongkan lagi menjadi ada harta lancar dan harta tidak lancar atau harta tetap. Pengertian harta atau istilah lainnya adalah aset, atau istilah lainnya adalah aktiva, atau istilah dalam bahasa kalian itu adalah kekayaan. Nah, jadi kalau kalian ketemu aset, aktiva, yang pertama ada kas. Nah, tadi dijelaskan sama Ibu, kas ya, harta paling lancar. Pengertiannya adalah semua uang tunai dan surat berharga yang berfungsi sebagai uang tunai. Yang kedua ada efek atau surat berharga. Yang mana ada surat berharga berupa saham ataupun obligasi yang dapat diperjualbelikan melalui bursa. Yang ketiga ada wesel tagih. Nah, wesel tagih sendiri pengertiannya adalah tagihan kepada pihak lain dengan perjanjian tertulis yang pelunasannya terjadi dalam jangka pendek atau di bawah 1 tahun. Kemudian ada perlengkapan, yaitu barang habis pakai yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu beda dengan beban ya. Beban dibayar di muka di sini maksudnya adalah piutang. Pengertiannya sendiri, beban yang dikeluarkan tetapi belum menerima manfaatnya atau belum menjadi kewajiban. Nah, contohnya adalah sewa menerima manfaatnya yang belum menjadi kewajiban. Contohnya adalah sewa dibayar di muka, bunga dibayar di muka, pendapatan yang akan diterima. Dan harta lancar terakhir itu ada investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk menguasai perusahaan atau memperoleh penghasilan tetap. Kalau yang pertama tadi ada yang namanya harta lancar, yang kedua ada namanya harta tetap. Fixed access ya, tetap itu kan fix. Selanjutnya pengertiannya harta berwujud yang dipergunakan dalam operasi perusahaan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Kalau harta lancar tadi kurang dari 1 tahun, harta tetap itu kebalikannya, yaitu lebih dari 1 tahun. Biasanya barang yang dipergunakan di harta tetap itu tidak akan dijual atau jarang yang akan menjual harta tetap itu. Contohnya apa? Example, kendaraan operasional di perusahaan. Kalaupun belum lama, belum mau diganti, peralatan kantor, mesin-mesin operasional perusahaan, ada gedung dan tanah. Nah, harta tetap dalam penggunaannya secara bertahap akan menyusut.
Menyusut itu artinya nilai kegunaannya akan berkurang, atau bahasa akuntansinya adalah nilai residu. Nah, kalau yang pertama tadi ada harta lancar, harta tetap, dan yang terakhir itu ada yang namanya harta tidak berwujud. Nah, ada yang namanya harta tidak berwujud, artinya harta itu merupakan hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Nah, contohnya apa? Yaitu merek. Nah, setiap perusahaan yang mempunyai merek atau logo atau lambang, ya, nah itu pasti akan menguntungkan perusahaan tersebut. Contohnya apa? Adanya namanya adalah nama, ya. Selanjutnya ada yang namanya hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada seseorang atau badan untuk penemuan baru. Contohnya adalah hak cipta. Nah, hak cipta itu adalah hak untuk berkreativitas. Nah, contohnya lagu, kemudian menulis buku. Nah, kemudian ada namanya goodwill. Goodwill itu adalah nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan karena adanya keistimewaan tertentu. Karena apa di situ? Letak strategis, merek terkenal, ada personalia yang profesional, dan pelayanan yang memuaskan. Nah, ini adalah macam-macam dari harta tak berwujud. Ada hak paten, hak merek, dan ada namanya goodwill. Nah, sekarang urutan yang kedua. Kalau yang pertama tadi harta, yang kedua itu ada utang, atau nama lainnya adalah liabilitas atau liability. Ada yang menyebut juga kewajiban. Jadi itu utang itu adalah kewajiban, ya, kewajiban yang harus dibayar. Nah, pengertiannya, kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, utang itu ada jangka waktunya. Ada yang namanya utang lancar atau utang jangka pendek, dan ada yang namanya utang jangka panjang. Nah, urutan ketiga yaitu ada modal. Nah, modal yaitu adalah kekayaan pemilik perusahaan atau hak milik atas harta perusahaan. Nah, modal itu biasanya perusahaan pertama kali melakukan yaitu investasi modal. Nah, kemudian urutan yang keempat itu ada yang namanya pendapatan. Pendapatan yaitu penambahan dalam modal perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha. Pendapatan dapat dibedakan menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional sendiri itu adalah pendapatan yang diperoleh dari usaha utamanya. Berarti apa pendapatan operasional itu? Kalau kegiatan perusahaan itu memproduksi, berarti dari hasil produksinya tersebutlah yang namanya pendapatan operasional. Kalau non operasional itu adalah pendapatan yang diperoleh dari luar usaha pokok utamanya. Misalnya apa? Ada komisi, ada laba penjualan aktiva, dan lain-lain. Dan urutan yang kelima itu ada beban atau biaya. Beban dan biaya itu sama, ya, yaitu pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Beban dapat dibedakan menjadi beban operasional dan beban non operasional. Nah, beban sendiri kalian sudah belajar di persamaan dasar akuntansi, yaitu selalu berkurang, ya, bertambahnya di debit. Artinya apa? Beban itu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memperoleh hasil. Nah, di sini ada yang namanya beban operasional, yaitu beban yang dikeluarkan dan dapat mendapat hasil dari usaha pokoknya. Contohnya adalah beban gaji, beban listrik, dan beban telepon. Kalau beban di luar usaha atau beban non operasional, yaitu beban yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok. Contohnya beban bunga, rugi penjualan aktiva. Nah, selanjutnya ada yang namanya klasifikasi akun. Jadi akun itu dibagi atau diklasifikasikan ke dalam bentuk
akun real, yaitu akun yang ada di dalam neraca. Akun pada akhir periode dilaporkan dalam neraca. Akun ini hanya meliputi 3, aktiva, kewajiban, dan ekuitas, atau H sama dengan U plus M ya. Jadi dalam akun real atau neraca itu hanya ada H, U, dan M ya. Aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, kemudian kita lihat di sini yang kedua itu ada yang namanya akun nominal. Akun nominal itu hanya ada L dan R, yaitu laba dan rugi. Berarti isinya apa laba dan rugi ya? Laba dan rugi itu berarti berkaitan dengan revenue account dan expense account. Nah, selanjutnya, adapun kegunaan pemberian kode akun itu manfaatnya atau kegunaannya yaitu pertama, kegunaan pemberian kode akun itu menyediakan identitas ringkas. Yang B, mempermudah pencarian akun yang diinginkan. Yang C, mempermudah pencatatan dan penyimpanan data. Yang terakhir yaitu mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Dalam pemberian akun atau mengklasifikasikan akun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kode akun. Yang pertama, kode akun dibuat secara sederhana dan mudah diingat. Nah, jadi kalau kalian itu akan membuat kode akun, dibuat yang paling gampang, paling sederhana. Contohnya yaitu urutan pertama yaitu harta. Harta dibagi lagi anaknya yaitu ada kas. Nah, kalau dibikin nomor akun urutan sederhana, bikinnya adalah 101 contohnya. 102 yaitu piutang. Jangan bikin yang susah atau ribet ya. Bikin yang secara sederhana atau yang mudah. Kemudian kode akun dalam penggunaannya harus konsisten. Nah, jadi nanti kalau kalian membuat akun, membuatnya dari atas ke bawah itu harus konsisten. Apabila harta kas itu 101, selanjutnya piutang 102, perlengkapan 103, itu harus konsisten. Selanjutnya, jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode yang sudah ada. Nah, artinya kalian tidak boleh merubah kode ya yang sudah berurutan itu. Jadi biar gampang mengingatnya ya. Jadi urutan pertama 10 itu atau 1 itu harta. Yang kedua 20 itu berarti atau boleh 2.1. Kalau dari atas 20 berarti ke bawahnya utang itu adalah 20. Kemudian urutan ketiga modal, urutan keempat itu adalah pendapatan, dan urutan terakhir, urutan kelima itu adalah biaya. Nah, selanjutnya pemberian kode akun dapat dilakukan beberapa cara atau sistem, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya sistem numerik. Nah, sistem ini atau kode ini yang sering digunakan Ibu ketika pembelajaran akuntansi di kelas 12. Apa sih sistem numerik itu? Adalah cara pemberian kode-kode akun dengan menggunakan nomor atau angka. Nah, yang tadi udah dijelaskan Ibu, yaitu biasanya menggunakan angka. Kalau harta itu urutan pertama itu ada 1, berarti nanti kas 10. Yang kedua, urutan kedua itu ada utang. Nah, nanti urutan ketiga itu ada modal, urutan itu keempat itu ada pendapatan, urutan kelima itu ada beban. Beban itu biasanya banyak ya. Beban ada beban gaji, beban listrik, berarti nanti 501, beban listrik 502 dan selanjutnya. Nah, sistem numerik ini dibagi atas kelompok dan kode blok. Nah, kode kelompok itu artinya cara pemberian kode akun dengan memberikan angka tertentu pada kelompok atau golongan jenis akun. Kalau kode blok sendiri itu adalah cara pemberian kode akun dengan menyediakan satu blok angka untuk setiap kelompok akun. Nah, Ibu menggunakan yang paling sederhana yaitu dengan sistem kode kelompok, yaitu memberikan angka tertentu atau pada kelompok golongan jenis akun. Selanjutnya,
Nah, ini adalah urutan kedua. Kalau yang pertama tadi ada numerik, yang kedua ada desimal. Apa sih pengertian dari sistem desimal itu? Adalah pemberian kode akun dengan menggunakan 10 unit angka dimulai dari 0 sampai 9. Nah, yang mana masing-masing angka itu menunjukkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Contohnya 121 yaitu gedung. Kemudian 122 inventaris. Urutan ketiga yaitu adalah sistem menomika. Pemberian kode akun dengan menggunakan simbol kelompok dan singkatan huruf awal akun yang bersangkutan. Dan yang terakhir itu namanya adalah sistem kombinasi huruf dan angka. Nah, ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar biar kode itu kan rahasia perusahaan ya. Jadi pemberian kode akun itu menggunakan huruf dan angka. Huruf menunjukkan kelompok akun dan angka menunjukkan golongan dan jenis akun.